A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan tabung di saat genting untuk beli tomat, makanan kepiting. Menabung di dunia itu penting, tetapi menabung untuk akhirat jauh lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tidak asing dengan kata-kata menabung. Di dunia ini kita sering mendengar bagaimana orang-orang menabung pergi ke bank. Dari yang kecil, sedang, sampai besar. Ada yang menabung karena ingin mendapatkan keuntungan. Ada juga yang menabung karena persiapan masa depan. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Karena memang kita harus bisa mempersiapkan diri. Hari esok, lusa, dan seterusnya. Dan menabung adalah solusinya. Namun, meskipun kita sering temukan itu dalam kehidupan kita. Namun, kadang ada yang terlupa. Bahwa selain hari esok, ada hari yang lebih penting. Yaitu hari setelah kematian. Yaitu akhirat. Yang mana itu abadi kehidupannya. Besok masih bisa berganti dengan lusa. Lusa masih bisa berganti dengan berikutnya. Dan nanti akhirnya setelah berakhir di dunia ini, maka kita akan berpindah alam. Yaitu kepada alam kematian. Kita berpindah kepada dunia yang abadi. Akhirat yang abadi. Kehidupan yang hakiki. Yaitu kehidupan setelah kematian. Dan iman ini yang mempercayai itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia hanya melihat apa yang terlihat hari ini. Kita berlomba-lomba menabung sebanyak-banyaknya untuk kehidupan anak-anak kita, masa depan kita, keluarga kita. Tapi banyak sekali orang yang lupa dengan kehidupan yang abadi, yang hakiki, yang tadi sudah disampaikan depan, yaitu setelah kematian. Dan itu perlu tabungan. Karena perjalanannya panjang, justru itu yang penting dibanding masa depan kita di dunia ini. Karena di sana nanti akan dua pilihan. Surga atau neraka. Yang menentukan surga atau neraka, ya di sini, di dunia. Mazratul akhirah, ladangnya akhirat. Oleh karenanya, terkadang kita lebih gemar mengikuti bisikan-bisikan setan. Kesenangan-kesenangan dunia ini yang senantiasa menghiasi hidup kita. Lembaran-lembaran catatan kehidupan kita dihiasi dengan itu. Kita terjauhkan oleh setan yang memang mendrive kita supaya lebih menyenangi apa yang ada di dunia ini dibanding akhirat kita. Dan kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam surat Al-Munafikun ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wal auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu memalingkan dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa orang yang melakukan itu, maka itulah orang-orang yang merugi. Lanjutan ayatnya di ayat ke-10 adalah wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian, ini bukan semuanya, sebagian dari rezeki yang aku berikan pada kalian, min qabli ayyati ahdakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah satu di antara kalian. Min qabli ayyati ahdakumul maut fayaqul, lalu dia berkata
atau menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku barang sedikit saja, fasaddaq, maka aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang soleh. Dan di ayat terakhir kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang jika sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat ini jelas bahwa penyesalan gak ada yang di depan. Sekali lagi, penyesalan itu di belakang, yang di depan itu apa? Pendaftaran ya. Kita daftar mau jadi calon yang menikahi wanita yang cantik jelita, di depan daftar dulu. Kita mau jadi PNS, daftar dulu depan, bukan menyesal. Menyesalnya nanti belakangan setelah diterima dan tidak, kemudian kita nanti mengungkit alasan ketidak diterimaan kita jadi PNS atau jadi calon wanita yang kita daftar, yang kita ajukan. Nah, menyesal itu memang gak belakang. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita sudah ada di akhirat, bertemu dengan Allah, baru kita bilang, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Coba seandainya diundurin, atau ketika kita sudah ada di kerongkongan, jiwa kita itu sudah berada di kerongkongan, maka kita akan bisa melihat apa yang ada di balik dunia ini, akhirat, melihat. Baru kita akan bilang, ya Rabbi laula akhartani, coba diundurin aja, pasti pengen sedekah. Tapi ketika kita sekarang dikasih waktu untuk bersedekah, diingetin, yuk sedekah, infak, ta'awun, tapi kita dengan kurang yakinnya akan kematian, sehingga terkadang rada-rada sayang dan sebagainya. Tapi ya itu juga wajar, sayang dan sebagainya. Cuman kalau dibandingkan dengan tadi, orang-orang lomba nih, nabung ke bank, bakal apa? Masa depan, bakal sekolahannya, buat anaknya, buat dirinya, untuk hari besok, untuk beli mobil, beli rumah, dan sebagainya. Lupa kalau misalkan ada hari setelahnya, yang itu bisa kita lakukan dengan apa? Bersedekah. Sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada orang yang membutuhkan, sedekah harta kepada Allah melalui masjid dan sebagainya. Itu adalah menabung, dan itu adalah rezeki yang benar-benar hakiki, yang itu benar-benar jadi milik kita. Karena hari ini rezeki yang kita pegang itu belum tentu milik kita. Mungkin iya bisa kita makan, tapi ketika ia hanya masuk di mulut, keluar dari belakang, kemudian tidak menjadi amal untuk akhirat kita, maka itu hanya sebatas di dunia saja. Tapi ada rezeki yang hakiki, yang kita miliki, Allah titipkan, kemudian kita wakafkan misalkan, kemudian kita sedekahkan ke masjid untuk beli perlengkapan masjid, Quran, dan sebagainya. Maka itu adalah rezeki yang benar-benar sejati milik kita. Kita keluarkan untuk kita temui nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk jangan kalah dengan orang-orang yang hari ini di dunia gemar sekali menabung. Untuk apa? Untuk masa depan. Kita harus lebih yakin dengan janji Allah yang melahirkan kita ke dunia ini melalui ibu kita, melalui kedua orang tua kita. Dan hari ini, teman-teman ketika menyimak ini, sejatinya ada pengingat dari Allah. Bukan dari saya. Saya hanya menyampaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan hidayah, hanya menyampaikan. Bukan beliau yang memberikan hidayah. Ketika Rasul pengen pamannya Abu Thalib itu dapat hidayah, pengen banget, tapi kata Allah kan, bukan kamu yang kasih hidayah Muhammad, aku
yang ngasih hidayah, kata Allah. Tugasmu cuma nyampein. Nah sama, hari ini saya cuma nyampein doang kepada teman-teman yang hari ini menyimak, bahwa yuk kita yakin ini, punya uang dikit, gak mesti nunggu kaya. Bersedekah bisa dengan 1.000, 2.000. Bahkan Rasul dengan hal yang paling simpel apa? Senyum. Tabassumuka li akhika sadaqatun, kata Rasul. Senyum untuk temanmu itu sedekah. Kalau kita nggak bisa sedekah uang, sedekah senyum. Kalau kita bisa menyenangkan orang lain dengan senyum kita, itu sudah lebih cukup. Tapi kalau kita bisa ditambah dengan bantuan kita, traktir dia bakso, traktir dia dengan es krim misalkan, dengan jalan-jalan, maka itu akan lebih baik. Udah senyum dan dapat, kemudian dikasih kado pula, maka akan menambah ukhuwah di antara itu. Dan itu adalah ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, saling berbagi dengan sahabat, dengan kawan, agar mempererat ukhuwah kita. Dan semoga Allah karuniakan kita kelebihan atau harta yang bisa kita infakkan. Sejatinya bukan hartanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Yaitu dia enggak mesti kaya, uang sedikit tapi dia mau berbagi. Buat apa uang banyak tapi dia pelit? Enggak ada gunanya. Karena sejatinya mari kita minta kepada Allah, ya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang, kata Allah, yukos nafsi, diselamatkan dari kekikiran dirinya. Karena gak mudah untuk bisa menjadi seorang Abdurrahman bin Auf yang hartanya banyak, bisa berbagi. Atau Rasulullah yang gak takut miskin ketika bulan Ramadan tuh. Atau dalam kehidupannya gak takut miskin, semuanya dikasih oleh Rasul. Dan itu adalah anugerah, teman-teman, ketika itu Allah hadirkan dalam diri kita. Dan kita berdoa semoga apa yang Rasulullah pernah lakukan, gak takut miskin, dikasih kepada siapa saja, hadir dalam diri kita, sehingga kita senantiasa berbaik kepada orang lain, mulai dari senyuman, berbagi dengan rezeki yang ada. Dan maka ketika itu terjadi, insya Allah Allah akan melipat gandakan rasa syukur kita, kebaikan kita dengan keberkahannya. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.